Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Arsubono Arif. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Diam-diam ternyata sejumlah orang-orang kaya di Indonesia atau di sini sering disebut sebagai Crazy Rich Indonesia itu telah menerbangkan kekayaannya ke luar negeri. Mereka ini khawatir dengan kebijakan anggaran dari pemerintahan Prabowo dan juga stabilitas perekonomian Indonesia yang tidak menentu. Nah, yang cukup mengejutkan juga mereka ini ternyata tidak lagi menjadikan Singapura, negara tetangga kita ini yang dikenal sebagai safe haven selama ini, sebagai negara tujuan. Itu mereka sekarang itu malah memindahkan ke sejumlah negara di Timur Tengah. Dan jumlah dana yang sudah dipindahkan dari Indonesia itu mencapai ratusan juta dolar. Ini nggak ada soal pembelahan ini, soal misalnya kenapa kok dilarikan ke kadrun. Nggak ada, kalau dual duit itu mereka disebutnya memang footloose ya, jadi nggak punya kaki, jadi dia terbang kemana saja yang bisa menguntungkan buat mereka. Pemindahan dana dalam jumlah yang sangat besar itu bisa berjalan lancar dan lolos dari pengawasan karena mereka menggunakan kripto. Fakta tersebut itu terungkap dalam laporan terbaru dari media ekonomi terkemuka Amerika Serikat, Bloomberg. Bloomberg itu pada tanggal 10 April 2025 sore, tapi waktu sempat ya, waktu Amerika itu, dia menurunkan sebuah artikel dengan judul Rich Indonesian Worry of Prabowo's Policies and Wealth Overseas. Ini atau orang kaya Indonesia khawatir dengan kebijakan Prabowo dan mengirim kekayaannya itu ke luar negeri. Kabar ini jelas merupakan informasi yang buruk bagi pemerintahan Pak Prabowo yang berusaha mati-matian meyakinkan publik bahwa kondisi Indonesia itu sedang baik-baik saja. Kalau ada yang menyatakan Indonesia gelap, saya nggak melihat Indonesia gelap. Bangun tidur saya tidak melihat Indonesia gelap, kata Pak Prabowo ketika menyampaikan sambutan dalam sarasehan ekonomi bersama sejumlah pebisnis, bankir, dan juga pengamat ekonomi di Jakarta ya, hari Selasa 8 April 2025. Jadi berapa hari yang lalu. Nah, ini Bloomberg itu nggak main-main ya. Dia ini bukan hanya berdasarkan analisis atau wawancara dengan 1-2 orang, tapi mereka ini mengaku bahwa mereka itu mewawancarai lebih dari selusin manajer yang mengelola kekayaan ini, mengelola wealthy fund itu ya. Kemudian ada bankir swasta, penasihat keuangan, dan juga individu dengan kekayaan tinggi. Dan ini untuk laporan ini semuanya meminta identitasnya dirahasiakan. Iyalah, kalau dibuka ini kan bisa aja dianggap melakukan sabotase gitu, apalagi diketahui siapa-siapa mereka. Walaupun sesungguhnya pemerintah pasti bisa menduga kok ya siapa-siapa mereka. Nggak jauh-jauh lah ya, karena seperti dikatakan oleh seorang bankir swasta bahwa beberapa klien asal Indonesia dengan kekayaan bersih antara 100 juta hingga 400 juta dolar Amerika Serikat telah mengkonversi hingga 10% aset mereka ke mata uang kripto. Ini kalau 100 juta itu aja sekarang dengan kurs 17-an ribu lah katakanlah, itu berapa? 1,7 triliun ya, atau berapa ini angkanya? Ini gede banget lah jumlahnya. Tapi ini mereka asetnya triliunan lah ya. Peralihan itu katanya bahkan dimulai sejak Oktober 2024. Artinya kan kalau Oktober 2024 itu kan Pak Prabowo memang dilantik pada tanggal 20 Oktober. Dan tidak lama setelah itu Pak Prabowo kan langsung mengambil langkah-langkah kebijakan antara lain dengan melakukan efisiensi anggaran ya. Nah, jumlahnya itu meningkat pesat karena setelah rupiah anjlok pada bulan Maret 2025. Bulan kemarin ya, memang rupiah udah mulai anjlok itu sejak bulan Maret itu. Ini bedanya kita dengan mereka ya. Kalau mereka ini dananya gede banget, jadi mereka betul-betul harus hati-hati dan kemudian mencari tempat yang paling aman. Jadi mereka sangat sensitif ya dengan pergerakan ekonomi yang dianggap oleh mereka itu, atau kebijakan-kebijakan yang ekonomi yang dianggap akan membahayakan aset mereka, ya mereka langsung terbangkan saja aset-asetnya keluar Indonesia. Nah, ini kalau dalam perkiraan dari analisis dari Bloomberg, maksud saya harus keluar dana dari Indonesia itu yang sangat besar tadi itu yang mempengaruhi pelemahan tajam mata uang Indonesia. Ini memang jadi
apa ya, jadi membuat simalakama ya ini. Mereka ini langsung mengeluarkan menerbangkan dolarnya itu ketika mengetahui ada tanda-tanda ada kebijakan ekonomi yang tidak favorable buat mereka. Kemudian ada juga yang melihat bahwa ekonomi mulai nggak stabil, mereka langsung bawa kabur uangnya keluar. Tapi justru karena mereka membawa kabur itulah makin memperburuk situasi di ekonomi di Indonesia. Nah, kalau udah ngomong kayak gini nggak ada nasionalisme lagi ya. Dan saya kira pejabat-pejabat kayak siapa yang bilang bahwa kalau ada orang yang pergi kerja di luar negeri itu dianggap tidak nasionalis, justru orang-orang seperti ini yang sesungguhnya tidak ada nasionalisme. Tapi memang pengusaha dan duit itu memang nggak punya nasionalisme, dia mengikuti kemana saja yang bisa menguntungkan. Jadi seperti saya sebutkan tadi, kalau melihat angka yang disebutkan Bloomberg dengan kekayaan sebesar 100 sampai 400 juta US dollar, ya kita sebenarnya bisa menebak siapa mereka itu. Nggak jauh-jauh ini para Taipan dan keluarganya, yang mereka ini yang lebih dulu memindahkan asetnya. Kalau kita asetnya itu aja, nggak mungkin dipindahkan ya. Jadi jangan jangan pertanyakan lagi nasionalisme kita ya. Rupiah kan kemarin sempat tembus 17.200 per dolar ya. Pelemahan rupiah itu seperti tadi disebutkan sejak mulai bulan Maret kan sebenarnya, dan juga mulai makin terasa itu Pak ketika Ibu Sri Mulyani pada tanggal berapa ya? 18 Maret waktu itu ya mengumumkan defisit anggaran kita sampai 31,2 triliun. Dan ini dengan dampaknya selain rupiah melemah kan juga kemudian indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia itu langsung terjun bebas dan terjadi trading halt, penghentian perdagangan selama 30 menit, dan ini baru pertama kali terjadi sejak dilakukan pada masa COVID. Pada masa COVID sih ya kita paham terjadi pandemi, seluruh dunia mengalami krisis. Pada waktu itu sampai 7 kali dilakukan trading halt. Kita sekarang ini setidaknya sudah 2 kali trading halt, tanggal 18 dan kemarin ya ketika hari Selasa Bursa Efek itu dibuka pertama kalinya dan langsung terjun bebas 9,19% kan langsung dilakukan trading halt, dan ketika dibuka itu ya hanya mengkoreksi sekitar sekian 1%-an karena kemudian mengalami penurunan itu hanya sekitar 8%. Nah, indeks harga saham gabungan ini dan juga rupiah itu makin parah ketika muncul rencana perang tarif dari Trump. Dan kemudian ketika pada tanggal 9 April kemarin, ketika Trump mulai memberlakukan tarif 30% ke Indonesia, rupiah itu kemudian terjun bebas sampai 17.200 per dolar Amerika Serikat. Dan kita tahu kemudian Bank Indonesia itu melakukan intervensi besar-besaran dan kemudian sempat turun di bawah 17.000, tapi sudah di atas 16.800. Jadi melampaui angka pada krisis moneter tahun 1998. Pada waktu itu kan 16.800 per dolar Amerika Serikat ya. Terbang tinggi dari sebelumnya hanya 2.500 rupiah per dolar jadi 16.800. Nah, ketika Trump mengumumkan itu kemudian IHSG itu bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia juga menghijau dan rupiah juga menguat ya. Ketika Trump itu menunda pemberlakuan tarif sampai 90 hari ke depan, kecuali Cina yang tetap dihajar oleh Trump dengan 125% kenaikan tarif. Sementara negara-negara lain itu Trump menyatakan dia membuka ruang negosiasi. Balik lagi kita ke artikelnya Bloomberg. Ini seorang seorang eksekutif puncak di sebuah perusahaan konglomerasi besar yang disebut namanya Chan gitu saja, yang berusia 40 tahun mengaku bahwa dia makin sering membeli USDT itu dalam beberapa bulan terakhir ini. Itu katanya memungkinkan saya menjaga nilai aset dan memindahkannya ke luar negeri bila perlu tanpa harus membawanya secara fisik menyeberangi perbatasan. Prospek ekonomi Indonesia dan risiko terhadap stabilitas politik negara ini benar-benar membuat saya cemas, kata dia. Jadi USDT itu adalah dia ini adalah mata uang kripto, terutama stablecoin itu kemudian yang disebut USDT itu milik Tether Holding SA yang dirancang untuk mempertahankan nilainya 1:1 ya terhadap dolar Amerika Serikat. Jadi dianggap lebih aman dan lebih stabil dan lebih mudah dipindahkan. Kekhawatiran atas belanja besar-besaran oleh Prabowo yang berpotensi mengerus disiplin fiskal yang telah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya turut membebani pasar saham dan mata uang. Menurut Bloomberg, hal yang paling dikhawatirkan adalah langkah-langkah Presiden Prabowo Subianto sejak menjabat Oktober lalu, seperti memperluas peran militer, meningkatkan belanja negara, dan kebijakan terkait BUMN. BUMN apa ya? Maksudnya ini mungkin Danantara ya. Kalau pemerluas peran militer ini RUU TNI yang disahkan dan kemudian meningkatkan belanja negara, ini justru malah dipangkas, tapi yang meningkat belanja negara itu di program makan siang bergizi gratis itu ya. Dan itu semua menyebabkan di pasar saham serta mata uang itu terjadi volatilitas ya. Pergerakannya naik tuh nggak karuan seperti orang naik roller coaster ya. Kalau
naik roller coaster kan naik turun. Kalau ini naik terus malah orang mungkin kok ngeri ketika langsung terjun bebas ya. Presiden Prabowo juga menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 8%. Dan untuk mendekati target tersebut dibutuhkan belanja pemerintah dalam jumlah sangat besar dan investor khawatir hal ini bisa menyebabkan defisit fiskal melebar, utang meningkat, pajak dinaikkan dan tekanan inflasi yang makin meluas. Tetapi ini kendati disebutkan oleh Bloomberg bahwa gelombang arus keluar dana itu belum menyamai eksodus besar-besaran pada tahun 1998 saat krisis ekonomi Asia yang dipicu di Thailand. Tapi kata Bloomberg, beberapa narasumber menyebut tanda-tandanya semakin terlihat. Gawat ini. Sejak Februari 2025, klien dari salah satu firma penasihat keuangan telah memindahkan sekitar 50 juta dolar Amerika Serikat ke Dubai dan Abu Dhabi. Negara-negara Timur Tengah ya. Padahal pada kuartal sebelumnya arus keluar yang serupa itu hanya sekitar 10 juta dolar. Dalam beberapa kasus, dana itu digunakan untuk membeli properti residensial, ini perumahan dan juga komersial atas nama anggota keluarga atau teman untuk menghindari deteksi. Beberapa klien bahkan mendapatkan visa kerja di Dubai yang memungkinkan mereka mendirikan perusahaan cangkang dan menggunakannya untuk membeli properti. Itu kata salah satu sumber yang diwawancarai Bloomberg. Bloomberg juga menyebutkan bahwa wilayah Timur Tengah ini perlahan-lahan menjadi tempat parkir baru bagi aset-aset orang Indonesia yang khawatir terhadap pengawasan ketat perbankan di Singapura. Singapura kan selama ini selalu menjadi tujuan utama kalangan kaya dari negara-negara tetangga. Bahkan koruptor-koruptor kan banyak sekali yang nyebrang aja ke Singapura udah aman karena Indonesia belum punya perjanjian ekstradisi ya. Setelah skandal pencucian uang besar-besaran, kemudian lembaga keuangan di Singapura menerapkan langkah due diligence dan pemantauan transaksi yang lebih ketat. Nah, karena itulah kemudian kripto itu menawarkan celah untuk menghindari sebagian pengawasan tersebut. Meski sangat fluktuatif, aset kripto itu sangat fleksibel untuk dipindahkan. USDT ini semakin populer di Indonesia sebagai cara menghindari deteksi dalam menukar mata uang dan memindahkan dana dalam jumlah besar di atas 100.000 US dollar ke luar negeri. Ini jangankan 100.000 US dollar, kita tukar hanya 1.000 saja, 1.000 euro atau 1.000 dolar, sekarang kita mesti mengisi nama lengkap, alamat, kemudian juga nomor KTP, pokoknya lengkap semuanya tuh. Nah, transfer di atas 100.000 US dollar Amerika Serikat itu bisa masuk radar untuk kepatuhan terhadap aturan-aturan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jadi yang paling aman ya sekarang menggunakan kripto, nggak terdeteksi seperti itu ya. Nah, saya yakin ini kalau Pak Prabowo membaca artikel dari Bloomberg ini setidaknya akan berpikir ulang yang menyatakan bahwa Indonesia masih cerah seperti yang dilaporkan oleh para pembantunya di bidang ekonomi. Coba saya ajak Anda deh, Anda simak lagi ya, ini pernyataan Pak Prabowo ya ketika hadir dalam Sarasen Ekonomi yang dilaksanakan di Bank Mandiri kan Pak Prabowo menyatakan seperti itu ya. Saya yakin sekali lagi kalau Pak Prabowo sudah membaca laporan dari Bloomberg dan juga banyak analis-analis lain yang saya kira harusnya Pak Prabowo juga punya, pasti Pak Prabowo nggak berani ngomong bahwa Indonesia itu masih cerah seperti itu, tidak gelap dan kemudian masih berani mematok pertumbuhan ekonomi 8% gitu. Sayangnya kan Pak Prabowo ini dengan kesibukan yang super ketat dan padat, nggak mungkin lah beliau membaca artikel-artikel dari media itu. Padahal fakta-fakta seperti yang diungkap oleh Bloomberg kendati sangat tidak menyenangkan, tapi ini bisa menjadi dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan. Ya, ketimbang mendengar masukan yang bersifat ABS, ini bisa-bisa Pak Prabowo ini dijerumuskan loh oleh orang-orang, terutama para orang dekatnya yang mengelola ekonomi dan kemudian mereka kan nggak mau dianggap mereka nggak ngerti apa-apa ya. Padahal ini sangat berbahaya kalau kemudian Pak Prabowo hanya senang mendengar hal-hal yang baik saja, tapi tidak mau mendengar hal-hal yang bersifat ya seperti ini. Sebenarnya kabar yang dilansir oleh Bloomberg sangat menyakitkan dan menakutkan, dan ini memang kalau tidak disikapi dengan bijak dan itu sampai dibaca oleh pelaku pasar, ini makin mereka kabur. Tapi kalau pelaku pasar saya kira tanpa membaca ini pun mereka sudah paham. Yang tidak paham ya orang-orang seperti kita yang tidak bermain di sektor saham maupun di lain-lain, di surat berharga negara maupun di kripto gitu ya. Saya Subno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.